Selamat siang anak-anak Pak yang Pak banggakan dan Pak sayangi. Kembali lagi bertemu dengan Pak. Nah, bagaimana kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan walaupun di rumah. Tetap olahraga ringan. Ya, olahraga di sekitar rumah saja. Kita bisa olahraganya ya lari, muter-muterin rumah juga nggak apa-apa. Nah, hari ini Pak akan mempertegas mengenai materi tema 8 di buku kita, mengenai Bapak buka dulu. Nah, mengenai keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, nanti anak-anak bisa buka bukunya di tema 8 halaman 106. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Bapak persilahkan. Bapak akan berdoa dulu. Berdoa, mulai. Amin. Nah, oke. Semoga kalian sehat-sehat saja di rumah ya. Dan tetap semangat. Dan semoga vaksin segera ditemukan. Dan segera kita mendapatkan vaksin agar kita kebal terhadap virus COVID ini. Amin. Oke, Bapak di sini akan mempertegas tema 8 mengenai aturan dan keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, kalian nanti di rumah membuka buku halaman 106 ya. Nah, di situ ada aturan keselamatan dalam bus. Nah, dapat kita lihat di situ melakukan perjalanan dengan bus itu ada aturannya. Nah, apa sih aturan atau tata tertib? Oke, Bapak akan jelaskan. Tata tertib umumnya berisi perintah, anjuran, dan larangan. Nah, ia memuat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, jadi tata tertib itu bisa perintah, anjuran, dan larangan. Dia juga memuat hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Oke. Lanjut lagi, kembali lagi ke buku. Tema 8, halaman 106 ya. Jangan lupa. Bapak harap, walaupun kita belajar secara daring, kalian juga tetap semangat ya dalam belajar. Apalagi sebentar lagi kita akan mengadakan UAS kan. Semangat. Nah, di dalam buku halaman 106, nanti dapat anak-anak lihat di buku, itu aturan keselamatan dalam bus. Nah, aturan itu tidak hanya di dalam bus, bisa di dalam pesawat, kereta, kapal. Ya, ketika kita bepergian, itu pasti ada aturannya. Bahkan di rumah, di sekolah, itu ada aturannya. Nah, kali ini kita akan membahas aturan keselamatan di dalam bus. Nah, melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat itu ada gunanya. Nah, jadi aturan dibuat itu ada gunanya untuk kebaikan kita dan keselamatan kita. Nah, dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik, nyaman, dan aman. Nah, contoh beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan menggunakan bus. Antara lain, memasuki bus dengan tertib. Contohnya itu tidak berdesak-desakan. Jadi secara perlahan. Terus duduk di kursi masing-masing. Nah, di sini misalnya Bapak tanya, anak-anak pernah kan pergi menggunakan bus, pesawat, ataupun kereta, ataupun yang lain-lain. Nah, kita akan membeli tiket. Nah, di situ tertera nomor kursi kita. Nah, kita duduk di kursi yang telah kita pesan. Jangan menduduki kursi orang lain, karena itu dapat mengganggu orang lain. Nah,
Selanjutnya, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Nah, misalnya gini, anak-anak nih dalam perjalanan menggunakan bis kan, kaca bis itu terbuka. Nah, kepala anak-anak itu keluar. Nah, itu tidak baik atau tidak boleh, karena itu berbahaya bagi anak-anak. Nah, selanjutnya, tidak lupa kita sebelum melakukan perjalanan, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena dengan berdoa kita dapat membuat kita lebih percaya diri gitu. Nah, agar dapat dengan selamat dan aman sampai tujuan. Nah, begitu. Oke. Nanti anak-anak buka di buku halaman 106 ya, dibaca-baca lagi. Nah, terus Bapak akan mempertegas materi kali ini. Nah, tata tertib. Ya, kita bahas tata tertib. Yang pertama yaitu tata tertib di rumah. Contohnya ya. Nah, tata tertib ini bisa diterapkan atau kita memiliki tata tertib sendiri atau masing-masing di rumah kalian. Misalnya bangun pagi, misalnya di rumahnya Ahmad. Ahmad bagaimana kabarnya? Nah, misalnya di rumah Ahmad bangun jam 6 atau jam 5. Nah, setelah bangun tidur itu merapikan tempat tidur, mandi, dan gosok gigi. Nah, terus sholat subuh bagi yang beragama Islam. Nah, setelah itu makan di meja makan. Bila ingin pergi, berpamitan kepada orang tua. Setelah belajar, merapikan buku dan alat tulis. Nah, kemudian setelah bermain, merapikan mainan. Setelah pulang sekolah, meletakkan tas di meja belajar, jangan langsung dilempar aja. Terus meletakkan sepatu di rak sepatu, ganti baju, cuci kaki dan tangan. Nah, gitu. Nah, tiap rumah itu memiliki tata tertibnya sendiri. Namun secara umum tujuannya itu sama, yaitu agar terbentuk kebiasaan baik dan kedisiplinan di rumah. Nah, oke, Bapak akan memberi contoh tata tertib keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, kakak laki-laki, dan adik perempuan. Nah, 1. Beribadah tepat waktu. Ayah dan kakak pergi ke masjid, adik dan ibu di rumah. 2. Rapikan tempat tidur setelah bangun tidur di pagi hari. Nah, makan harus bersama-sama di meja makan. Cuci piring sesuai jadwal. Ibu di pagi hari, adik di siang hari, kakak di malam hari. Nah, itu fleksibel ya. Nah, kalau aturan atau tata tertib anak-anak di rumah itu bagaimana? Nah, itu menjadi tugas untuk kalian. Tuliskan aturan atau tata tertib yang ada di rumah kalian masing-masing. Bapak tunggu sampai besok ya. Santai aja ngerjainnya, gak usah buru-buru. Dan tanya sama bapak atau ibu di rumah. Nah, kemudian tata tertib di masyarakat. Nah, tentu dong kita itu tidak mungkin hidup dengan sendirinya. Manusia itu makhluk sosial, butuh orang lain untuk melangsungkan kehidupan kita. Nah, salah satu lingkungan terkecil adalah lingkungan RT. Contohnya, ada ronda malam, sesuai jadwal harus kita patuhi. Terus mengikuti kerja bakti. Pasti dong pernah kalian mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah kalian. Nah, tetapi mungkin sekarang jarang ya, karena ada COVID kan, kita tidak boleh atau
diharapkan tidak bertemu atau tidak banyak berkerumun di lingkungan luar. Nah, di dalam lingkungan sekitar, misalnya di masyarakat, dilarang minum minuman keras, narkoba, terus menjaga hewan peliharaan kita agar tidak masuk ke pekarangan rumah orang lain. Itu merupakan salah satu aturan yang ada di masyarakat. Gitu. Kemudian, contoh tata tertib di sekolah. Nah, tata tertib kita di sekolah itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang disiplin, berakhlak mulia, dan saling menghormati. Contohnya, 1. Kegiatan belajar kita mulai biasanya kan pukul 7, kecuali hari Senin, kita upacara bendera, dan hari libur. Nah, kedua, siswa harus berada di dalam kelas paling lambat 5 menit sebelum pelajaran pertama dimulai. Nah, seperti biasa, kita bertemu di kelas. Kemudian siswa harus berseragam lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, misalnya hari Senin itu merah dan putih, Selasa Kamis batik, Jumat Sabtu itu seragam pramuka. Nah, siswa wajib berpakaian yang rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, siswa menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga satu sama lain, tidak ada perkelahian, tidak ada diskriminasi. Nah, maaf Bapak kepleset. Contohnya kita tidak boleh membuli orang lain. Nah, misalnya, kamu kok gendut sih? Nah, itu nggak boleh. Nah, yang selanjutnya, siswa harus bersikap baik dan sopan kepada guru-guru maupun perangkat-perangkat sekolah lainnya. Nah, selanjutnya siswa harus menjaga nama baik sekolah, baik ketika itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat luar. Nah, sampai di situ Bapak penjelasan hari ini. Kalian buka-buka lagi bukunya ya, mengenai aturan dan keselamatan di rumah maupun di bus. Sesuai dengan topik kita hari ini, tema 8, halaman 106. Kita buka-buka lagi. Bentar ya, Bapak cek. Nah, untuk tugas tadi yang itu aturan tata tertib di rumah ya, jangan lupa besok dikirim di grup kelas kita di WhatsApp. Nah, mungkin sekian dapat Bapak perjelas tentang buku tema 8 yang mengenai keselamatan di rumah dan di perjalanan. Untuk selanjutnya akan Bapak perjelas lagi materi-materi yang ada di buku dengan cara seperti ini. Anak-anak dapat menontonnya kapanpun dan dimanapun. Oke, sekian dari Bapak ya. Tetap jaga kesehatan. Nggak usah keluar-keluar kalau nggak sangat-sangat mendadak atau sangat-sangat urgent atau penting, itu nggak usah. Kita di rumah aja. Toh kasus hari demi hari itu yang Bapak baca itu makin banyak. Nah, jadi kita di sini harus tetap jaga kesehatan, jaga stamina, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Salam untuk Bapak Ibu, anak-anak di rumah. Sehat selalu. Semoga kita lekas bertemu kembali di kelas. Oke, bye-bye.